Pagi, Ayah, Ibu. Leon, tidak ada kekurangan yang lain kan? Aku tidak bisa menemukan kekurangan lainnya. Nafsu. Silahkan. Ini. Hati-hati. Kakak, antarkan aku ke sekolah ya kali ini Ayah. saja. Aku mohon antarkan aku sekarang ya. Aku janji kali ini saja antarkan aku Tapi ya. aku harus Mau pergi ya? kerja. Antarkan aku ke sekolah. Tidak bisa. Ayolah kak, kali ini saja. Cenlu, kenapa kau? Aku minta kakak mengantar ke sekolah. Kau ke mobil ya? Setelah mengantar dia kita ke kantor. Ayo berangkat. Baiklah. Awas kepalamu. Ayo cepat. Kak, apa kau punya netizen? Iya. Apa kau punya teman yang usianya jauh lebih tua? Kalau aku punya satu. Usianya berapa? Usianya kira-kira 50. Hebat kan? Usianya 50. Iya. Hebat. Bibi Chow itu merasa tidak ada makanan yang bersih kecuali masakan yang dibuat sendiri olehnya. Ibu angkat. Sudah berapa tahun Bibi Chow bekerja di rumah kita? Dia datang saat Cenlu berusia 2 tahun. Dia merasa tidak bisa melakukan apapun dan selalu ingin pergi, tapi kami berdua melarangnya. Kami merasa dia itu orang yang sangat baik. Bahkan kami dengar dia membeli rumah kredit di kampungnya. Itu sebabnya kami pinjamkan dia ratusan ribu. Ratusan ribu? Tiap bulan kami potong dari gajinya. Tapi kan dengan begitu dia bisa hemat juga, tidak kena bunga. Lagi pula, gajinya kami bayarkan terlebih dahulu. Dan dia bertahun-tahun ini sudah bekerja keras untuk kami. Ibu angkat, trikmu ini memang hebat. Ini bukan hanya masalah trik. Kuncinya adalah memberi dengan hati. Selama bertahun-tahun, kita melakukan dia dengan baik. Menganggap dia itu bagian dari keluarga kita juga. Yan, semalam kau makan malam dengan siapa? Dengan Leon. Oh. Ada beberapa perubahan di perusahaan Leon. Tapi aku tidak boleh bilang kalian. Wangsu, kenapa mengemudi begitu cepat? Bagaimana diskusimu dengan para direktur pabrik? Tidak banyak yang dibicarakan. Kita hanya makan dan minum. Intinya, tidak membicarakan yang serius. Jadi menurutmu, hal-hal serius harus didiskusikan? Setiap orang menatap dingin, berada dalam situasi yang tegang. Akan mulai berkelahi kapan saja. Ayah, sejak kecil kau mengajariku untuk bijaksana, tidak sombong atau memanfaatkan orang lain, benar kan? Kau ingin bicara apa? Apa mengenai Paman Takuang? Apa kau pikir ayah tidak menemukan masalah Paman Takuang? Lalu kenapa kau harus menjadi bawahan dia? Ayah ingin kau belajar kelebihan dia. Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Ayah harap kau bisa belajar darinya. Bahkan orang seperti Paman Takuang itu, dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Bahkan setiap orang memiliki kepentingan. Orang juga memiliki perhitungan egois. Itu semua boleh saja dimiliki. Tapi ayah harap kau sebagai anak ayah tidak memilikinya. Jadi apa yang harus kumiliki? Impian. Ketika ayah bertemu dengan ayah Yan Yan di stasiun kereta api, dia selalu membicarakan impian. Dia bilang, seberapa besar impian seseorang, maka sebesar itu juga dunia orang itu. Tapi ayah, jangan terus memintaku untuk bermimpi. Apakah hari ini kita akan melakukan penurunan harga? Aku rasa kau harus bertemu dengan Leon.
Chen, aku tahu. Seharusnya aku memberitahumu segera. Dan aku akan merebutnya kembali. Strategi kota kosong. Aku lebih paham mereka daripada Fernando. Keuntungan adalah hal yang bisa diandalkan. Tidak bisa tergantung pada emosi. Tapi harus ada kepercayaan di antara para partner. Seperti saat kita di Spanyol, tidak banyak berkomunikasi. Aku tidak perlu berbuat itu. Aku hanya pergi memancing. Dan itulah yang harus kulakukan. Aku tahu kau adalah partner yang terpercaya. Sekarang giliranku. Tapi di sini tidak ada laut. Kita adalah partner bisnis. Bukankah seharusnya kau memberitahuku? Kalau terjadi sesuatu hal yang sangat buruk. Sekarang kau tempatkan aku dalam situasi yang sangat pasif. Aku tahu itu. Aku akan menanggung semua kerugianku. Sekali lagi aku bilang, kita ini adalah partner. Yichu Group juga tidak akan mengganti partnernya dengan begitu mudah. Jadi kalau kau memiliki kesulitan, apapun yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Aku tunggu kabarmu. Hei, Hei. Hei. Sia-sia aku mentraktirmu makan. Maaf, tapi aku hanya memberitahu manajer loh. Kau bilang jangan beritahu komisaris Chen. Tapi kau benar. Kau setuju? Aku akan pulang hari ini. Kalau strategi kota kosong tidak berhasil, maka aku tidak akan kembali. Semoga berhasil. apa menu khusus hari ini? Sup apa ini? Kok kenapa? Kau lihat begitu lama hanya untuk memesan menu penawaran khusus. Kau tidak memesan yang aku suka. Jadi kau suka makan apa? Kau tidak tahu aku suka makan apa. Lobster, steak, dan sebagainya. Aku tidak suka itu semua. Aku cuma mau makan bubur. Pelayan, tolong semangkuk bubur, terima kasih. Hanya semangkuk bubur? Tunggu sebentar. Satu lagi untukku. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Bukannya hari ini orang itu pulang ke Spanyol. Jadi kau pasti sedih kan? Aku mau kembali saja. Hei, jangan pergi. Duduk. Di sini banyak orang. Kau ini kenapa? Ayo duduklah. Ayo duduk. Ayo duduk. Letakkan tasmu. Letakkan tasnya. Bajumu. Kau ini seperti anak kecil. Ayo lakukan. Kenapa begitu kekanak-kanakan? Cepat. Baiklah. Perusahaan kita hari ini melakukan persaingan harga dengan Yang Group. Jadi kau mulai menghemat uang. Kalau soal itu adalah kebiasaanku. 3 tahun aku ada di sekolah, tidak ada yang tahu kalau aku orang kaya. Benar. Dan aku bangga soal itu. Oh ya. Hari ini, di dalam mobil ayahku menanyakan, apakah aku punya mimpi? Aku bilang tidak ada. Tapi sebenarnya aku ada. Sebenarnya selama ini bagaimana mengatakannya? Karena selama ini kau adalah satu-satunya orang yang sering kuimpikan. Aku juga tidak tahu apa alasannya.
Tapi ibuku selalu mengatakan, aku ini banyak pikiran. Apalagi semenjak kamu pulang. Aku selalu bingung menghadapimu. Kenapa tidak tahu bagaimana menghadapiku? Perlakukan saja seperti dulu. Aku mengajak ke suatu tempat. Kemana? Tempat yang ingin sekali aku mengajakmu. Mereka pergi mencari Chen Qianghe tanpa sepengetahuanku. Aku sama sekali tidak tahu. Aku juga sudah lama menunggu. Makanya aku mencarimu. Paman. Hari ini perusahaan akan mengumumkan penurunan harga secara keseluruhan terhadap produk-produk Eropa. Chen Qianghe sangat stres. Masalah mengenai Paman Susi ini bukan masalah yang besar, Paman. Tapi bukan juga masalah yang kecil yang bisa dibiarkan begitu saja. Aku rasa Paman orang yang tepat untuk membantunya dalam masalah ini. Kau jangan khawatir. Percayalah, orang-orang kampung ini masih mendengarkan aku. Tapi Zuzi memang sudah keterlaluan. Aku tidak akan mengizinkan dia menggunakan kios lagi. Tidak akan pernah kuizinkan. Terima kasih banyak, Paman. Ini untuk Paman. Sebagai ucapan terima kasihku untuk Paman. Oh, jangan. Kau tidak perlu seperti ini. Jangan menganggap mereka sebagai seorang pengemis. Kami semua yang melihat Chen Qianghe sampai dewasa. Iya, aku tahu itu, Paman. Qianghe itu hatinya sangat baik. Dan aku tahu Paman mengajari dia semua itu. Tapi dia sudah menjalankan bisnis. Dan kalau dia masih merasa seperti membayar hutang ketika melakukan sesuatu, apa menurut Paman hal ini? Apa Qianghe tahu kalau kau memintaku untuk menghentikan orang-orang ini? Tidak, Paman. Aku harap Paman Susi melakukannya dengan sukarela. Aku mohon terimalah. Ya, baiklah. Baiklah, Terima kasih ya, Paman. tenang saja. Kau kenapa? Kau sedih karena kita tidak bisa menemukan kabin kecil itu? Bukan. Dulunya di sekitar sini, tapi sekarang tidak ada. Waktu kecil, kau selalu membawaku keluar hanya untuk menemukan tempat itu. Kenapa berhenti? Rasanya baru kemarin aku merasakannya. Mulai sekarang, kita tidak bisa sering ngobrol lagi. Memangnya kenapa? Ayahku sudah mencabut kabel internet di lantai bawah. Apa kau pernah berpikir, kemana kau akan pergi setelah mati? Kenapa tiba-tiba kau berpikir seperti itu? Tiba-tiba saja pikiranku seperti itu. Mungkin setelah aku mati, di dunia ini tidak ada aku lagi. Betapa menakutkan. Aku pasti akan menangis sepanjang malam.
Kau masih terlalu muda untuk berpikir masalah ini. Sudah, lupakan saja. Chanlo, apakah kita berdua teman baik? Tentu saja. Kenapa? Baguslah. Kau harus bantu aku ya. Berikan ini kepada ibumu. Kalian saling kenal. Dulunya kita kenal. Apa? Kembali. Kenapa terburu-buru? Sudah, tenang saja. Ayo duduk. Aku beritahu ya. Kita sudah saling menghubungi. Oh. Sebelum aku pergi, kau harus berikan ini kepadanya. Karena ini hutangku kepadanya. Tolong kasih dia ya. Memangnya kau mau kemana? Aku tidak tahu harus kemana aku pergi. Tetapi aku pasti akan merindukanmu. Apalagi setelah aku pergi. Ayahku selalu melewati rel kereta ini kalau pulang kerja. Kadang-kadang aku dan ibu suka menjemputnya. Dia menyinari kami dengan lampu senter. Oh ya, gunung yang ada di situ. Di atas gunung itu ada buah-buahan liar. Dan juga ada kolam. Kadang aku berpikir bagaimana kehidupanku jika aku tinggal di rel kereta api. Mungkin aku tidak akan lelah seperti ini. Aku merasakan lebih nyaman pada saat itu. Apa kau tahu kenapa kau bisa merasa lelah? Karena kau selalu hidup di masa lalu. Mungkin itu karena masa kecilmu yang membuatmu merasa realitas itu kejam. Kau selalu ingin membuktikan dirimu kepada orang lain, terutama ayah angkat. Bagaimana tidak lelah? Aku tidak peduli apa kau mengakuinya, tapi di dalam hatimu, kau selalu berpikir kau adalah parasit dalam keluarga baru. Ini yang ditakdirkan oleh nasibmu. Ini yang membuatmu merasa tidak aman dan cemas. Setiap hari kau hidup hati-hati. Seperti waktu pertama kali aku di luar negeri, tapi aku berhasil melaluinya. Sama sepertimu, kau juga harus berhasil melaluinya. Kau tidak boleh seperti sekarang. Jiaosu, kabin itu sudah tidak ada lagi. Kau harus mencari tujuan baru. Dan aku percaya bahwa masa depanmu akan lebih baik dari masa lalumu dan sekarang. Benarkah? Kau tidak percaya padaku? Bagaimana kalau kau bertindak sebagai dokterku? Kau mau merekrut aku? Aku sangat mahal. Tutuplah matamu. Aduh, sejak kecil kau selalu memakai trik ini untuk mengejutkanku. Kalau kau tidak menutup matamu, sekarang balikkan badanmu. Baiklah. Jangan lihat belakang ya. Sudah belum? Sudah. Cantik. Terima kasih ya. Selama ini Yichu Group melacak tren pasar dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan tentu saja, kontrol kualitas adalah prioritas kami sebagai perusahaan besar. Jadi budaya perusahaan kami adalah integritas dan inovasi. Baiklah manajer Lu, bagaimana pendapatmu pada partisipasimu dalam 10 besar wanita luar biasa di Yiwu? Saya rasa itu artinya masyarakat mengakui perusahaan Yichu. Saya pribadi merasa sangat terhormat dengan semua itu. Sebenarnya sekarang banyak orang yang mendukungmu. Apakah kira-kira suami Anda akan merasa tertekan jika Anda mendapatkan penghargaan? Kalau hal ini benar-benar bisa memberikan tekanan padanya, aku akan sangat senang karena suamiku itu jauh lebih baik dibanding aku. Oh ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, Yichu Group telah menerima begitu banyak penghargaan. Tapi untung saja ini tidak menjadi beban atau tekanan bagi kami. Justru sebaliknya, ini menjadi momentum untuk kami. Ibu, apa kau kenal serigala yang menebus dosa? Apa yang kau lakukan? Maaf ya. Tidak apa-apa, bisa kita ulang lagi. Kita rekam lagi ya. Oh iya, Sebentar. silakan. Ibu, Kau tidak lihat ya situasinya? Lihat saja, akan kulaporkan pada ayahmu nanti.
Dia kenal dengan ibu, nama keluarganya Luo. Manajer Lu, bisa kita lanjutkan? Iya, bisa. Ibu, amplop ini berisi uang. Dia bilang dia punya utang pada ibu. Maaf ya, aku ada urusan penting. Baiklah. Kalian silakan istirahat saja dulu di sini. Iya. Bico, tolong buatkan tehnya. Iya, baik. Yejo, ayah malu menghadapimu. Ini adalah uang yang kukembalikan padamu, termasuk bunga selama bertahun-tahun ini. Ibu, memangnya siapa dia? Siapa menyuruhmu bertemu dengannya? Chenlu, ibu beritahu ya. Jangan bertemu dengan sembarang orang. Kalau tidak, ibu patahkan kakimu. Manajer Lu, wartawan masih menunggu di bawah. Sebenarnya ada apa? Kenapa kau begitu marah? Dia masih memiliki hati nurani. Hati nurani. Memangnya kapan dia peduli padaku? Sewaktu dia mengambil uangku dan kabur, dia tahu aku harus bertanggung jawab. Dan aku hampir mati karena itu. Dia tahu itu dengan jelas. Lalu menurutmu, kenapa dia menulis surat ini padamu? Dia sudah tua. Mungkin takut masuk neraka. Berani-beraninya mencari anakku di internet. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Orang seperti dia tidak akan berubah. Tidak. Tenang saja, kau tidak mengerti maksudku. Aku bilang, kenapa dia mengembalikan uang ini setelah bertahun-tahun? Kenapa harus mengembalikannya? Dia tahu kehidupan aku baik sekarang. Dan dia pasti ingin sekali mendapatkan kepercayaanku. Dia tahu aku tidak butuh uang sebanyak itu. Kau memang harus tenang, Yejo. Kau tahu yang aku pikirkan? Ketika aku masih kecil, aku dibuang di padang liar. Aku seperti diusir dan tidak diinginkan. Seumur hidup, penasaran dan suka bermimpi. Aku selalu memikirkan hal ini. Siapa mereka? Bagaimana tampang mereka? Di mana mereka sebenarnya? Kalau mereka kembali mencariku, apa yang akan kulakukan? Betapa indahnya kehidupan. Kita bisa melihat dunia. Betapa menakjubkan dunia ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Kita harus melakukan mereka dengan baik. Baiklah, aku tidak akan cerewet lagi. Kau istirahatlah ya. Besok harus selesaikan wawancara kan? Tunggu mereka muncul di hadapanmu. Kau coba saja. Kau tahu kan artinya kalau kita turunkan harga kedua kalinya? Aku tidak ingin melancarkan persaingan harga. Aku beritahu sekali lagi ya, ini untuk yang terakhir kali. Yichu Group tidak akan menjual barang-barangnya dengan harga rendah.
Chenlo, kalau serigala itu mencarimu lagi, beritahu ibu. Jangan berhubungan dengan dia lagi. Kau mengerti? Ibu, sebenarnya dia siapa? Kenapa ibu benci dia? Orang jahat. Bahkan dia sangat jahat. Aku tidak percaya. Tidak bisa melihat orang dari tampang. Kalau kakek adalah orang yang jahat. Ibu, semalam ibu bicara keras sekali. Dan aku tidak sengaja mendengarnya. Chenlo, ingat ya. Kau itu tidak punya kakek. Baik. Kakek, ini aku. Iya, ya. Aku Xiaozu, Kek. Oh ya. Mereka tidak mau membeli hardware kami. Kenapa? Mereka bilang pasar berubah terlalu cepat dan mereka tidak mau membeli barang. Tapi ada beberapa orang yang mau beli, tapi itu juga karena kakek. Undang saja mereka ke rumah. Aku yang akan bicara. Baiklah. Ya sudah, Kek. Buruk. Data ini yang menunjukkan penurunan. Laporkan pada Komisaris Chen ya. Bibi, apa kau tidak gugup setelah membaca data ini? Perusahaan telah mengalami beberapa krisis. Setiap kali mengalami krisis, sebuah karyawan termasuk manajer Lu juga sangat cemas. Tapi lalu kami menyimpulkan dan melaporkannya pada Komisaris Chen. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Ya? Baiklah. Yan, kau juga menyukai kalung ini kan? Kau kelihatan sangat cantik. Itu model baru yang diproduksi perusahaan setengah tahun pertama. Aku juga menyukainya. Tapi manajer Lu bilang model itu tidak sesuai dengan selera orang Eropa. Sayang sekali ya. Ini surat persetujuan dengan beberapa pabrik. Semuanya setuju. Selama kita menetapkan standar terpadu untuk semua produk, mereka akan menyesuaikannya. Tidak masalah. Aku beritahu ya. Kau memiliki bakat yang sangat langka. Hanya kau, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kak, bagaimanapun juga aku ini pernah melakukan bisnis besar. Iya kan? Tidak takut ditolak oleh mereka. Selama kita tahu apa yang mereka inginkan, kita kan punya jalan. Oh ya, Kak. Ini pengeluaran dalam beberapa hari terakhir. Aku sudah menuliskannya secara rinci. Lihatlah. Bagaimana perkembangan Xiaozu? Dia cukup baik. Anak itu sangat pintar. Memang benar katamu. Dia memang sangat pintar. Orang pintar termakan kepintarannya sendiri. Dia punya bakat, tapi seiring dengan bertambahnya usianya, aku menemukan beberapa kelemahan padanya. Aku sekarang butuh dia untuk tetap di posisi bawah dan dipoles oleh orang lain. Mengalami kepahitan, menderita kesulitan, menderita ketidakadilan. Jadi hal ini aku serahkan padamu. Bantu aku mengurusnya dengan baik. Okay? Baiklah, aku pergi dulu. Iya. Paman Chuyen. Pakuang. Ayah angkat. Ya. Penurunan harga tidak ada efeknya. Penjualan di Eropa tetap menurun drastis. Lihat saja. Aku tidak hanya melihat, bahkan aku sudah tahu. Bagaimana menurutmu? Menurutku, jalur distribusi terlalu lemah. Sekarang separuh distributor Leon ada di sisi Fernando. Masih ada satu masalah utama, yaitu orang barat ini. Tidak begitu tertarik dengan produk kita. Jadi kita tidak punya kelebihan lain selain menurunkan harga. Kita dapat memperluas jalur penjualan. Maksudmu meninggalkan Leon? Kalau dia tidak memiliki kemampuan, untuk apa bergantung pada dia saja? Apa dia menghubungimu 2 hari ini? Tidak. Kau tahu yang dia lakukan? Tidak tahu. Dia melakukan strategi kota kosong yang kau ajarkan.
Jika aku adalah dia, aku tidak tahu langkah selanjutnya. Dia bukan kau. Hanya boleh dilihat. Coba pikirkan lagi. Yeng Group bukan apa-apa. Dan siapa itu Fernando? Ini semua adalah kontrak yang aku tanda tangani di Tiongkok. Untuk kedepannya, aku akan jadi raja produk Tiongkok di pasaran Eropa. Siapapun yang tidak bisa pergi. Kita tidak lagi melupakan hubungan distributor dan pedagang grosir. Kita adalah partner. Kita berbagi keuntungan. Dengar, itulah kedepannya nanti. Leon, kau tidak boleh bersikap begitu pada kami. Kami sudah bertahun-tahun kami bekerja sama denganmu. Kau masih berani untuk bicara padaku? Cari nenek moyang Fernandomu itu. Dan mari kita berlomba untuk menghasilkan uang besar. Sudahlah, lupakan. Kita pikirkan keuntungan kita. Hardware pintu dan jendela, siapa yang mau coba? Pintu dan jendela. Paman Wang, ayo cobalah sedikit. Paman kan ahlinya. Kau adalah ahlinya. Hardware kalian memang sangat bagus. Tapi sekarang pasar sudah jatuh. Banyak hardware tidak laku terjual. Kalau begitu, bagaimana kalau Paman membeli alat-alat pertanian? Ah, Sosio. Kau jalan-jalan ke bawah dan lihat-lihat. Pasarannya kecil. Kau menyuruhku untuk membeli ribuan sekop. Aku tidak bisa membelinya. Hah, mau bayar pakai apa? Paman, ayolah coba beli sedikit. Maaf, aku tidak bisa membelinya. Aku juga tidak. Paman, Paman bagaimana? Aku tidak mau. Situasiku lebih buruk. Tidak. Apa maksud kalian sebenarnya? Saat aku dan kakek melakukannya, kalian bilang itu bagus. Sekarang produksinya sudah ada, tapi kalian tidak mau beli. Maunya kami bagaimana? Sebenarnya, kita juga dalam situasi yang sulit. Xiao, kau jangan menyulitkan mereka. Bisnis dilakukan melalui negosiasi. Baiklah, kalau begitu Ayo, aku kita permisi pergi dulu. dulu. Baiklah, Xiao, tolong antar mereka. Permisi. Iya, Kek. Permisi. Paman, sekarang persaingan pasar terlalu kuat. Hardware ekspor yang Takwang berikan padaku terakhir kali sangat laku dan aku suka itu. Paman, aku pergi dulu ya. Kakek, sekarang ini kondisi pasar memang berubah terlalu cepat. Kita sudah memproduksi banyak barang. Kita harus bagaimana? Kebutuhan hardware adalah bisnis yang menjanjikan. Sekarang jangan bilang pada orang tuamu. Kalau tidak bisa digrosir, jual eceran. Kita tidak punya pilihan. Xiao Su, sepertinya ada sesuatu yang ingin kau katakan. Berdasarkan masukan dari pasar, sejak Yeng Group melakukan penurunan harga 2 kali, penjualan produk kita terus menurun. Distributor lama kita sudah tidak seaktif seperti dulu lagi. Semua orang bicaralah. Kalau punya opini, ide, saran pada hal ini, ya. Tapi kalau tidak punya, sampaikan keluhan juga tidak apa-apa. Ayo, silakan. Komisaris, kita turunkan harga 2 kali. Kita jangan kalah dalam persaingan harga ini. Aku menyarankan bahwa kita harus menghubungi lebih banyak distributor selain dari Leon. Kurasa kita harus mundur dari Spanyol. Kita bisa mengurangi kerugian kita. Manajer Luo. Komisaris Chen, mungkin aku harus menjemput Chen loh. Kalian tolong teruskan saja ya. Permisi. Kalau begitu kakekmu sangat hebat. Aku jarang melihat kakek-kakek bisa mengobrol online. Benar, kakekku bukan hanya jago main internet, tapi juga jago main game dan juga bercerita. Lalu,
Kenapa ibumu bilang dia adalah orang jahat? Aku tidak tahu. Siotan, Ayah, ayo kemari. Chen Lu, kamu numpang atau tidak? Ya sudah, aku pulang ya. Baiklah. Ayah. Ayo, naiklah. Iya. Hei, kamu Chen Lu ya? Kamu apa? Kamu tidak ingin tahu namaku? Untuk apa aku tahu namamu? Tunggu dulu. Ibu. Kamu apa? Dia tidak melakukan apa-apa kan? Tidak. Kak, aku Tian Bao. Lu Tian Bao. Kak, saat kau pergi, aku masih kecil. Masih belum tahu apa-apa. Ke mobil. Kakak, lihat, aku punya fotonya. Dulu kau masih Berhenti menggendongku. mengikuti kami, atau aku panggilkan polisi. Ayo masuk. Apa kau tahu di mana ayahmu? Iya, Aku akan bawa anakku pulang dan mengambil sesuatu. Bawa aku pergi mencarinya. Orang itu menangkapku. Tapi kan aku jago kungfu, aku lawan dia. Dan aku lindungi ibu. Tante Chow, Kau sudah pulang? Iya. Tidak bersama manajer Chen? dia masih di kantor. Kau sudah pulang? Hasil percobaannya bagus. Kakak, tadi aku bertemu orang jahat. Kau pasti bisa mengalahkannya. Barang apa itu? Tidak ada. Ciyen, kalung ini bukan hanya untuk kamu coba. Ini hadiah dariku untukmu. Bukannya itu sampel dari perusahaan? Kamu tidak suka karena aku membelinya untukmu. Bukan begitu. Aku hanya ingin kau tahu sebaiknya kau lebih tulus jika ingin memberi hadiah kepada wanita. Ini sebenarnya tidak diproduksi secara massal. Aku pikir kalung ini cukup berharga. Ada desainku sendiri di dalam kalung ini. Benarkah? Iya. Di mananya? Ini di bagian sini, ini aku. Sudah ya, kamu tidur. Sekarang aku pergi dulu. Kenapa kamu tertawa? Tukang bohong. Bohong apa? Kau sama sekali tidak mendesain kalung itu. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Ya, baiklah. Sekarang aku berhutang padamu. Ayo, cepat pergi. Ternyata kalung itu buat dia ya. Sudahlah, katakan saja ibu kemana? Kamu itu anak kecil. Tidak semua persoalan kamu harus tahu. Ayah, lihat siapa yang datang. Ayah, lihat itu. Ayah itu. Siapa? Itu uangmu. Aku tidak menyentuhnya. Pertama, kita tidak saling kenal. Kita tidak punya hubungan apapun. Dan kedua, mulai sekarang kau tidak punya hutang apapun padaku. Dan ketiga, kalau kau ingin bayar hutang, tunggu sampai kehidupan selanjutnya. Yecu. Yecu. Ayah bangun, jangan begini ayah. Yecu. Ayah berhutang padamu. Ayah telah melakukan kesalahan terhadapmu. Yecu!